ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Statsresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di program spesial Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Masih di tema cegah stunting karena itu penting. Stunting bukan tanggung jawab saya dan bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita bersama. Dan Bapak nih, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya regulasi tentang stunting itu ada. Sudah ada. Regulasi itu sudah ada yang terakhir di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Itu menjelaskan bahwa stunting ini memang harus dicegah. Dan sebagai ini isu nasional. Ya kan? Komitmen pemerintah RI maksudnya stunting dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD, RPJM tahun 2024 dengan target penurunan stunting di tahun 2019 itu 27,6%. Tapi saat ini menjadi 14% di tahun 2024 harus turun. Presiden RI telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai koordinator. Jadi regulasinya jelas sekarang di Perpres tahun 72. Nah, apa isi dari Perpres itu? Di Perpres itu dia menjelaskan harus membentuk tim. Apa tim? Sudah ada. Dan tim itu sudah terbentuk dari mulai pusat nasional, itu tadi di awal sudah saya sampaikan. TPPS namanya, tim percepatan penurunan stunting. Itu kalau di pusat wakil presiden, di tingkat provinsi itu ada wakil gubernur, di sini adalah wakil bupati. Dan Kabupaten Mandailing Natal sudah terbentuk sampai kepada tingkat desa kelurahan. Jadi di tingkat kabupaten itu di ketua pelaksananya ibu wakil bupati, di tingkat kecamatan itu langsung camat sebagai ketua tim, tapi di tingkat kelurahan agak beda ini. Dia tidak kepala desa, tapi ibu kepala desanya, ibu lurahnya sebagai ketua timnya. Dan ini sudah terbentuk akhir Mei, ini sudah terbentuk 100% di Kabupaten Mandailing. Sangat apresiasi kita terhadap cepatnya wakil bupati Mandailing Natal. Dia memang betul-betul intens untuk ini. Bahkan beliau sempat lagi keluar, kalau yang tidak peduli dengan stunting, saya kasih peringatan. Tegas Ibu Wakil Bupati itu memang luar biasa nih. Memang perlu nih orang-orang muda ya kan, untuk ngurus stunting ini. Benar. Dan tugas TPPS atau tim pencepatan penurunan stunting itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi mereka harus mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi. Dengan melibatkan lintas sektor seluruh. Jadi tidak terkecuali dia semua, Bu. Maka di awal kami sudah bikin tadi ya, bahwa stunting ini bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kamu, kita tapi tanggung jawab bersama. Jadi harus semua saling sektor, peduli kan? semua sektor. Ya Bu ya. Makanya dibentuk tadi kata Ibu itu di awal udah tim pendamping keluarga. Sampai kepada tingkat berarti dari diri kita dulu sendiri, diri kita, keluarga, baru masyarakat semua. Mungkin Ibu Febi sudah menikah ya? Sudah, alhamdulillah. Dulu dapat apa enggak? Dapat wejangan atau enggak ada? Belum ada dulu ya? Belum ada dulu. Ya? Makanya buta banget. Jadi waktu hamil aja kita cari tahu sendiri, searching ya kan. Ada memang ibu yang cepet tanggap kan dengan kondisi dia, bisa searching, bisa ngikutin aplikasi-aplikasi ibu hamil. Tapi kalau kata ibu tadi udah ada aplikasinya kan kalau di ini. Tapi kita lihat ya, memang beberapa daerah di Kabupaten Mandailing Natal banyak yang di desa-desa tertinggal, yang notabene mereka dari kemampuan atau secara pendidikannya dan lain sebagainya sangat kurang, dan itulah salah satu yang beresiko ini ya, stunting. Contohnya misalnya kalau Ibu Febi kan dengan menikah, saya pengen punya anak yang sehat, ya kan, yang baik, otomatis apa yang harus saya lakukan? Nah itu kan salah satunya membantu pemerintah juga, ya udah nggak usah diedukasi karena dia punya pendidikan yang tinggi. Tapi kita lihat di daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah yang misalnya yang nggak ada sinyal, yang dia misalnya nggak punya handphone, nggak bisa searching, yang mereka berpikir, oh iya saya menikah juga karena adat misalnya, saya harus dinikahkan di umur sekian pun saya harus dinikahkan dan sebagainya. Nah itulah hal-hal yang seperti itu yang seharusnya
pemerintah daerah juga merambah ke hal seperti itu gitu loh, untuk menekan tingkat resiko dari Stunting. keluarga yang beresiko stunting itu tadi gitu. Terus kan ada target kita juga ya Pak ya, di pemerintahan daerah dari menurut SSGI 47,7%. Jadi tadi Pak Latif bilang bahwa kita berpikir atau ibaratnya 47,7% itu 2 bayi yang lahir, 1 yang stunting. Miris ya? Miris banget. Iya kan? Miris. Nah, jadi target kita ini Pak di tahun ini berapa itu Pak? Sebenarnya kemarin sudah disampaikan Ibu Ketua kan, Ketua TPPS, Ibu Wakil Bupati. Beliau bilang kalau karena target itu yang dicapai oleh Indonesia itu harus 14%, maka kita harus di bawahnya, harus di bawah 14% itu di tahun 2024. Tahun 2024 ya targetnya. Itu yang dia bilang. Dia sampaikan kalau presentasinya enggak dia sebut, tapi dia bilang harus di bawah 14 karena target nasional itu 14%. Jadi beliau sampaikan harus di bawah 14% kita. Kalau kita tetap di atas 14% berarti tidak tercapai target nasionalnya kan gitu. Ini target ketua tim. Nah. Tapi kan jomplang banget ya. Iya. Kan ada pertanyaan nggak kira-kira dari 47 sampai ke 14? Iya, luar biasa turun itu. Ya salah satunya kerja keras. Kita dari pemerintah daerah, pemerintah pusat pun ya kan sudah bekerja keras gitu. Nah, yang keduanya apa? Penerimaan dari masyarakatnya, gitu kan? Jadi kita juga mengajak ke masyarakatnya juga, yuk nih dari pemerintah daerah, apalagi khususnya Kabupaten Mandailing Natal, kita sudah bekerja keras sama-sama untuk bisa menurunkan tingkat stunting. Nah, dari masyarakatnya sendiri, ayo kita sama-sama. Seperti tadi ya, tema kita itu ya kan, cegah stunting gitu kan, karena itu penting. Stunting bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kamu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sejauh ini Bu, gimana penerimaan masyarakatnya sejauh ini? Saya lihat ya, ini saya lihat karena saya udah banyak juga keliling ya. Saya sudah hampir 3 bulan di sini. Mereka masih belum terima bahwa gini. Masyarakat belum menerima, yang 47,7% itu belum menerima. Kenapa? Kita pun heran ya sebenarnya. Saya pun sebenarnya sebagai Satgas ini agak heran sedikit. Kenapa ya? Saya lihat orang Mandailing ini pintar-pintar kok. Makanannya pun bergizi. Bergizi. Sudah itu daerahnya kaya. Iya. Kenapa bisa stunting? Ini yang menjadi pertanyaan juga sama kita. Makanya ketua tim itu, Ibu Wakil Bupati itu betul-betul ini enggak benar nih. Harus kita perbaiki betul. Begitu dia. Jelek kali stunting ini. Ini orangnya pendek, kan gitu. Kecil, kerdil. Tapi umurnya tinggi, lucu kan? Nah itu dia. Maka dia padahal saya lihat di daerah ke kampung ya. Saya udah keliling-keliling sampai ke Pakantan. Tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik. Tapi kok mungkin mereka mengira kali kondisi tubuh ini atau ketinggi ini itu dari ininya kali keturunannya, yang dasar udah keturunan kali gitu. Mungkin mereka tadi yang di awal tadi kan pendek bukan berarti stunting. Tapi mereka mikirnya begitu kali ya. Jadi mereka nggak khawatir gitu ya. Dan itu dampaknya buat kenapa kita menggembar-gemborkan ya stunting. Itu kan 20 tahun kemudian gitu kan, si anak-anak inilah yang akan memajukan masa depan bangsa, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal itu. Nah, jadi tadi kembali lagi ke cirinya orang stunting ini, nanti dia pertumbuhannya melambat gitu kan. Kemudian daya tangkapnya, imajinasinya juga, IQ-nya juga di bawah rata-rata seperti itu kan. Pertumbuhan giginya juga dia terlambat, itulah salah satu ciri-cirinya juga berat dari badannya. Iya, berat badannya udah otomatis ya, kecil gitu ya. Tapi kita melihatnya dari usia di bawah 2 tahun dulu ya kan. Itu gitu. Dan untuk selanjutnya itu tidak bisa kita rubah lagi ya Pak ya? Oh, jadi kalau udah terkena stunting nggak bisa dirubah lagi ke kondisi semula? Agak sulit. Jadi gini, kalau makanya cegah dia. Cegah kan. Kalau dia sudah terkena stunting agak sulit. Dia hanya sifatnya diperbaiki. Jadi saking ininya kan. Saking bahayanya gizi ini kurang. Ya. Iya. Tapi masyarakat kita kurang ngeh. Apalagi ibu-ibunya kan paling utama tuh ibu-ibunya kan. Inilah tugas kita. Kita semua ini ya, karena kita dari awal sudah bilang ini tanggung jawab kita bersama. Tugas kita bersama jelaskan
bahwa stunting ini berbahaya. Berbahayanya bukan saat ini, ke depan nanti 20 tahun ke depan, 10 tahun. Pengganti kita, generasi kita ini lagi nggak mampu berpikir. Pola pikir masyarakatnya juga harus diubah kayaknya. Iya kan? Iya, betul. Iya, Karena kadang susah ngasih tahu. Tahun ini sudah diputuskan bahwa dari 2 bayi yang lahir 1 stunting di Mandailing Natal. Gimana kira-kira ke depannya gitu loh, masa depannya gitu kan Kabupaten Mandailing Natal. Makanya perlu sama-sama kita bekerja sama. Dan tadi udah Ibu jelaskan juga kan, ada APBD yang diarahkan untuk silakan Bu. Tidak hanya APBD, tetapi ada APBN juga, ya, anggaran pendapatan belanja negara juga. Kalau dari APBD kurang lebih itu ada 15 lah kalau nggak salah ya. Itu di luar dari Kementerian Agama ya. 14 OPD yang ada program dan kegiatannya didanai oleh pemerintah khusus untuk penanganan stunting. Kalau dana pusatnya itu ada, salah satunya kami koordinatornya dapat juga dana pusat dari APBN ya, untuk penanganan stunting. Kemudian kami di mananya gitu kan, dana itu dialokasikan. Tadi salah satunya TPK tadi, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga inilah yang mensosialisasikan ke masyarakat. Ya kan? Sesuai tugasnya ya. Iya, itu salah satunya. Penyuluhan. Penyuluhan. Kami hanya sekedar intervensinya dari pembinaan terhadap masyarakat. Kemudian Dinas Kesehatan, apa? Dialah yang memberi gizi-gizi untuk posyandu-posyandu, makanan bayi yang seperti itu, ya kan? Baru ada lagi di Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka ada gemar makan ikan. Nah, salah satunya itu, ya kan? Kemudian di perumahan dan pemukiman, di situ ada program nasional juga seperti layak huni. Rumah layak huni kan, ada bedah rumah dan sebagainya. Itu juga dibiayain oleh dana dari pusat, ya kan? Ada dari BKP juga ada. Dan ada beberapa OPD juga yang sejalan untuk penanganan stunting ini juga, gitu. Tapi ada juga tim di luar TPPS itu. Itu TPK tadi ya? itu TPK. Itu saya bilang tadi di awal, Ibu Wakil Bupati ini serius. Bahkan dia bentuk lagi, Bu. Namanya tim koreksi. Tim koreksi. Apa tentang kebenaran angka stunting ini, dia buat tim koreksi ini sekarang. Bahkan dia tim koreksi itu mau turun ke daerah, ke desa. Benar nggak ada orang stunting di situ? Makanya ada nggak di luar tuh? Ada yang dibentuk Ibu Wakil Bupati ini. Saya angkat tangan, jempol saya sama Ibu ini, betul-betul. Mungkin karena gini, sakit kepala kita dengarnya stunting ini, ya kan? Nggak enak perasaan kita dengarnya. Kok kita dibilang kurang gizi, ya kan? Nggak enak, ya kan? Padahal kita pintar-pintar orang Mandailing Natal ini. Nah, itu mungkin sampai dia ciptakan di luar TPPS, dia buat lagi tim namanya, tim koreksi untuk ini. Iya. Kira-kira apa lagi ini yang kira-kira kita siap aja nih, ya kan? Siap tempur nih sekarang ini. Iya. Udah dilarin ini. Iya. Baik, sahabat Slot FM, tetap bersama kami di 102,6 FM.